Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mulai tentang bab keutamaan ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu itu. Kemarin sudah kita bahas dalil-dalil bahwa banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, baik dari Al-Quran juga As-Sunnah. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan kali ini melanjutkan beberapa dasar atau dalil di dalam sunnah-sunnah An-Nabawiyah, atau sering kita sebut dengan hadis, atau dari hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa betapa ilmu itu punya derajat yang sangat tinggi. Hadis berikutnya dari dalil yang diungkapkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama, yang selanjutnya adalah qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama bidamis syuhada. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa tinta-tinta para ahli ilmu itu nilainya sebagaimana nilai darahnya orang-orang yang berjihad fisabilillah. Jadi akan ditimbang di hari kiamat nanti tinta-tintanya ahli ilmu yang bermanfaat dengan darahnya syuhada, atau ukurannya adalah darahnya syuhada. Di hadis lain dikatakan man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnati hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Dikatakan dalam hadis, barang siapa dari umatku menghafalkan 40 hadis, kemudian dia melakukan dari apa yang dihafalkan itu, maka Rasul menjadi penyafaat di hari kiamat nanti dan menjadi saksi atas orang itu. Dari hadis ini kemarin sudah saya singgung bahwa betapa mudah sebenarnya kalau kita ingin mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah menghafalkan 40 hadis kemudian melaksanakannya. Kita tahu bahwa hadis Rasul itu sangat banyak sekali. Kita diberi kesempatan untuk 40 saja hafal dan laksanakan, maka Rasul sudah menjamin akan menjadi syafaatnya dan saksi di hari kiamat nanti. Kemudian di hadis lain dikatakan man hamala min ummati arba'ina hadisan laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman. Barang siapa menghafal atau membawa atau menghafal dari umatku 40 hadis, maka di saat bertemu dengan Allah azza wa jalla di hari kiamat nanti dalam posisi sebagai orang yang mengetahui. Hadis lain juga mengatakan man tafaqqaha fid dinillahi azza wa jal kafahu Allahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa menambah kefahamannya di dalam agama Allah, maka Allah akan dari segala apa yang dibutuhkan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Ini mungkin sebagian ulama sudah merasakan, bahkan mengalami hal semacam ini. Jadi terkadang beliau saking sibuknya belajar itu tidak sempat bekerja. Akan tetapi di sini Allah menjamin orang-orang yang berilmu itu atas rizkinya. Maka nanti sebagian orang-orang akan kita dapati kelihatannya tidak bekerja, kelihatannya hanya mengajar di pesantren,
kelihatannya hanya mengajar ngaji, akan tetapi sering sekali tiba-tiba umroh, tiba-tiba haji, tiba-tiba punya rumah. Nah ini namanya Allah menanggung rezeki mereka yang berusaha memahami agama. Termasuk kita, kalau kita mau memahami agama, insya Allah juga akan dimudahkan rezeki-rezeki yang di luar yang kita duga, meskipun yang kita duga sudah ada. Dalam hadis lain dikatakan, Allahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, inni alimun uhibbu kulla alimin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku Allah adalah maha tahu dan aku menyukai setiap orang-orang yang punya pengetahuan. Di hadis lain dikatakan al-alimu aminullahi subhanahu fil ard. Di hadis lain dikatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan adalah kepercayaan Allah di bumi. Bagaimana memahami hadis ini? Bagaimana tidak dijadikan kepercayaan, sementara risalah-risalah wahyu-wahyu Allah itu harus disampaikan oleh orang-orang yang punya ilmu, oleh orang-orang yang punya pengetahuan. Maka ketika kita membaca kisah-kisah para nabi, tidak ada satu nabi pun yang termasuk idiot. Rata-rata nabi-nabi itu punya kecerdasan dalam bidangnya masing-masing. Karena kalau kita pahami dari sisi tauhid bahwa tidak ada atau tidak boleh bahkan orang idiot itu menjadi nabi. Jadi nabi-nabi itu rata-rata cerdas, meskipun toh dikatakan tidak sekolah atau tidak bisa menulis atau tidak bisa membaca. Jadi kecerdasan itu berbeda dengan kepintaran menulis dan kepintaran membaca. Di dalam hadis lain dikatakan sinfani min ummati idza solahu solahan nas wa idza fasadu fasadan nas. Nabi bersabda, dua golongan atau dua hal dari umatku, ketika mereka itu bagus maka baguslah manusianya, dan ketika mereka rusak maka rusaklah manusianya. Siapa itu? Al-umara'u wal fuqaha, yaitu para pemerintah dan ahli fikihnya. Jadi kalau pemerintahnya bagus maka manusianya akan bagus, kalau ahli fikihnya bagus maka manusianya juga akan bagus. Jadi kalau kita melihat negeri kita, mungkin pemerintahnya kurang bagus, ya rakyatnya jadi kurang bagus. Apalagi ahli fikihnya kurang bagus, sama umat Islamnya juga kurang bagus. Jadi dua-duanya diperlukan. Pemerintahnya bagus, tegas, ahli fikihnya yang bagian fatwa juga bagus. Akan jadi aneh ketika ahli fikihnya bagus tapi pemerintah tidak bagus. Contohnya adalah misalkan ada fatwa begini, pemerintah ternyata tidak menyokong fatwa-fatwa itu, akhirnya ya bagaimana bisa baik masyarakat. Fatwa-fatwa dari segi pemerintah tidak ada dukungan, akhirnya fatwa hanyalah fatwa, dan kemudian bagaimana bisa merubah kebiasaan yang sudah ada. Itu mungkin dari hadis yang simpel ini. Kemudian dalam hadis lain dikatakan idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allahi azza wa jal fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Ketika datang padaku, kata Rasul, suatu hari yang la azdadu, saya tidak menambah di hari itu sebuah keilmuan, sebuah pengetahuan, yuqarribuni illallah, yang membuat saya dekat dengan Allah, fala burika, maka tidak ada keberkahan bagiku di dalam hari itu. Jadi kita mestinya mengikuti Rasul seperti ini. Jadi Rasul itu tiada hari tanpa menambah pengetahuan. Pengetahuan dalam bidang apa? Dalam bidang apa saja tentunya. Di dalam hadis lain dikatakan fadlul alimi alal abidi kafadli ala adna rajulin min ashabi. Kata Rasul, keutamaan orang-orang yang berpengetahuan dibanding orang-orang yang beribadah saja sebagaimana keutamaanku dibanding paling rendah-rendahnya sahabatku. Jadi bukan buruk, tidak, tetapi rendah. Jadi orang-orang yang punya pengetahuan itu nilainya kalau diibaratkan sebagaimana bandingannya Rasul dengan para sahabatnya yang paling rendah sekalipun.
Jadi jaraknya sangat jauh antara paling atas dengan paling bawah. Meskipun tidak sampai buruk, tapi kurang. Kemudian dikatakan bagaimana Allah menjadikan ilmu itu sebagai sarana atau bisa menjadikan orang itu naik ke posisi atau setingkat lah di bawah kenabian. Dikatakan juga dalam hadis lain, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang punya pengetahuan itu seperti keutamaan bulan di saat purnama dibanding dengan bintang. Jadi kita bisa bayangkan antara bulan dan bintang, ya lumayan jauh, meskipun sama-sama bercahaya. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang bisa memberi syafaat. Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi, summal ulama, kemudian para ulama ilmuwan, summa syuhada, yang ketiga adalah para syahidin atau orang-orang yang syahid. Dikatakan di sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fa'adama bi martabati tilwan nubuwah wa fawqa syahadah ma'a ma warada bi fadli syahadah. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu berada di antara derajat kenabian dan derajat orang yang mati syahid. Jadi ada 2 golongan yang nanti posisinya hampir sama dengan orang yang jihad fisabilillah, yaitu orang yang mencari ilmu. Kalau nanti kita cek kepada ayat-ayat Al-Quran, nanti ada ketika Allah menyuruh orang-orang berjihad, maka janganlah kalian berperang semuanya, akan tetapi sebagian harus ada yang belajar. Karena kalau semuanya perang dan kalah, nanti penerus Rasul itu akan hilang. Maka penting juga kalau orang-orang yang berperang itu menjaga kedaulatan kerisalahan, sementara para ulama itulah yang akan menyampaikan wahyu-wahyu atau kabar-kabar yang dibawa oleh Rasul. Kemudian dikatakan di dalam hadis lain, ma'ubidallahu ta'ala bisyai'in afdalu min fiqhiddin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidi walikulli syai'in imad wa imadu hadaddin al-fiqh. Jadi ma'ubida tidak disembah, Allah itu tidak disembah oleh sesuatu yang sempurna atau yang utama dibanding orang-orang yang punya pengetahuan. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan, dan orang-orang yang punya pengetahuan itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Walikulli syai'in imad, dan setiap sesuatu itu punya tiang, wa imadu hadatin al-fiqhu, dan tiangnya agama itu adalah kepahaman atas agama itu. Jadi kalau kita beragama tetapi tidak memahami agama, maka ya kita akan mudah roboh ketika terkena masalah-masalah, apalagi terkena goncangan-goncangan dari luar. Dikatakan juga dalam hadis, innakum asbahtum fi zamanin kasiru fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilun sa'iluhu kasirun mu'tuhu al-amalu fihi khairun minal ilm wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu kasirun khutaba'uhu qalilun mu'tuhu kasirun sa'iluhu al-ilmu fihi khair minal amal. Rasul pernah bersabda, sesungguhnya kalian berada di zaman yang ahli fikihnya sangat banyak, sangat sedikit orang-orang di ahli qiraah, dan sangat sedikit orang-orang di ahli khutbah, dan sedikit pula orang-orang yang bertanya tentang masalahnya. Jadi pada zaman itu Rasul bersabda kepada para sahabat bahwa zaman sahabat itu adalah zaman di mana orang yang paham tentang agama itu sangat banyak,
Orang yang berpidato sangat sedikit, orang yang ahli qira sangat sedikit, dan orang yang bertanya kemudian dilanjutkan al-amalu fihi khairun minal ilmi. Pada saat itu beramal atau melakukan amal-amal ibadah itu lebih utama daripada belajar, karena saking banyaknya yang sudah pintar. Akan tetapi kemudian hadisnya dilanjutkan wasayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'u, dan akan datang suatu zaman kepada manusia yang sangat sedikit ahli fikihnya. Kasirun khutaba'u, banyak orang-orang yang ahli pidato. Kasirun, sedikit yang disampaikan. Kasirun sa'ilu, banyak yang bertanya. Jadi mungkin zaman kita ini banyak yang bertanya tapi sedikit yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah ini mungkin sebagaimana disabdakan di dalam hadis Nabi, maka dikatakan al ilmu fihi khairun minal amal, maka mempelajari ilmu di zaman seperti itu lebih utama daripada mengamalkan ibadah yang sudah ada, atau mungkin menambah sunnah-sunnah yang lain. Bukan berarti mengurangi, tidak, tapi memperbanyak sunnah. Kalau zaman dulu mungkin kita tahu orang sholat dari malam sampai subuh dan sebagainya. Mungkin karena apa? Tidak ada tuntutan untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Di zaman sekarang ini kita sudah tahu bahwa orang-orang yang ahli di bidang ilmu, di bidang keilmuan Islam itu sudah bisa dihitung dengan jari kira-kira. Tapi kalau yang khutbah, yang ceramah, itu sangat banyak sekali. Ahli-ahli qiraah sangat banyak sekali. Akan tetapi ketika masuk di dalam keilmuan sudah mungkin agak mulai langka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian di dalam hadis lain juga dikatakan bainal alimi wal abidi mi'atu darajatin baina kullu darajataini khudrul jawad al-mudammar sab'ina sana. Ini dalam hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita hanya beribadah saja, tidak mau belajar, apalagi tidak mau mengajar atas ilmunya, maka itu jaraknya atau derajatnya sangat jauh sekali. Bisa diibaratkan bahwa antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya adalah dapat dicapai oleh kuda pacuan selama 70 tahun. Wallahu alam seperti apa jaraknya, untuk mengibaratkan sangat jauhnya orang yang berpendidikan dan orang yang tidak mau belajar. Kemudian di hadis lain dikatakan inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi, inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billah, wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi sedikit perbuatan akan tetapi dia mengetahui keberadaan Allah misalnya, itu lebih utama daripada dia berbuat banyak tetapi tidak mengetahui Allah. Contohnya apa? Mungkin dia membantu orang yang sangat banyak akan tetapi dia tidak beriman, tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang sholat dan sebagainya, maka ya percuma saja. Berbeda ketika orang sudah tahu, kemudian kan dia menggunakan niat, maka niatnya itulah kemudian dijadikan pahala. Sebagaimana misalkan sama-sama tidur, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu nilainya berbeda. Orang yang punya ilmu bisa diniati, tidur untuk istirahat, nanti malam bangun dapat pahala. Yang tidak punya ilmu, ya tidak ada apa-apanya, kosong. Orang bekerja kalau diniati untuk mencari nafkah dapat pahala, kalau nggak diniati ya nggak dapat apa-apa. Ini orang yang punya ilmu itu satu langkah atau jauh beratus-ratus langkah dibanding orang-orang yang tidak punya ilmu. Itu sebagian dari hadis-hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang awal sebelumnya, hingga masih banyak sebenarnya hadis-hadis yang mendukung tentang bahwa ilmu itu dalam Islam sangat-sangat sekali dianjurkan untuk dipelajari. Jadi tidak ada alasan orang Islam tidak mau belajar. Kemudian di dalam kitabnya Al-Ghazali melanjutkan wa ammal athar, adapun dari asar-asar sahabat, faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an li Kumail, ya Kumail
minal mal, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, wal ilmu hakimun wal malu mahkum alaih, wal malu tanqusuhu an nafaqah, wal ilmu yasku bil infaq. Dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada Kumail, wahai Kumail, ilmu itu lebih utama dibanding dengan harta. Ilmu akan menjagamu sementara kamu akan menjaga harta. Ilmu itu sebagai hakim dan harta itu sebagai yang dihakimi. Harta itu akan berkurang ketika dibagikan, sementara ilmu itu akan semakin berkembang ketika dibagikan. Jadi perbedaan harta dengan ilmu itu, kalau harta akan habis ketika dibagikan atau ditasarrufkan, akan tetapi kalau ilmu semakin dibagikan maka akan semakin bertambah. Wa qala Ali aidan, al-alim afdalu minas shaim al-qaim al-mujahid, wa idza mata al-alim saluma bil islami salmatan la yasudduha ila khalfun minhu. Dikatakan orang yang punya pengetahuan lebih utama dibanding orang yang berpuasa, orang yang qiyamul lail, dan orang yang berjihad. Wa idza matal alim, dan ketika seorang ahli ilmu itu meninggal, saluma fil Islam, maka ada kekosongan di dalam Islam yang tidak bisa ditutup kecuali ada pengganti yang dari mereka. Jadi kalau ulama-ulama Islam itu sudah dipanggil oleh Allah, itu tidak bisa diganti kecuali dengan orang-orang yang punya kapasitas yang sama. Maka tuntutan untuk belajar itu sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi di zaman modern seperti ini, kadang-kadang ilmu-ilmu yang keislaman agak kurang diperhatikan. Wa qala radhiyallahu taala anhu nadman, di dalam nadam Ali mengatakan, mal fahru illa li ahlil ilmi innahum alal huda liman istahda adillau, wa qadra kullu mri'in ma kana yuhsinu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, fahus bi ilmin ta'su hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Dikatakan tidak ada kebanggaan bagi orang yang punya ilmu kecuali ketika ada orang-orang yang membutuhkan petunjuk, dia akan menunjukkan kepada jalan yang benar. Nilai bagi orang-orang yang punya ilmu adalah sangat luar biasa. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, dan orang-orang jahil bagi orang-orang yang cerdas itu musuh. Jadi musuhnya orang-orang yang punya ilmu itu ya orang bodoh, karena orang bodoh itu tidak menghargai ilmu. Faqus bi ilmin ta'su hayyam bihi abada, maka berbahagialah dengan ilmu yang akan hidup dengan itu selamanya. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u, manusia seluruhnya akan mati, akan tetapi kalau ahli ilmu meskipun dia mati akan tetap hidup ilmunya. Jadi orang-orang yang punya ilmu sebagaimana yang kita baca ini, kitabnya Al-Ghazali ini, orangnya sudah jauh ratusan tahun yang lalu meninggalnya, akan tetapi ilmunya masih hidup. Semoga ilmu beliau bermanfaat dan menjadikan pahala untuk beliau. Kemudian dikatakan, waqala Abul Aswad, laisa syai'a azum minal ilmi, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata dari para sahabat tentang keutamaan ilmu. Dikatakan juga oleh Fatah Al-Musili, alaysa lil marid idza mana'a ta'am wa syarab yamut, tidakkah bagi orang-orang yang akan malah mati? Qalu bala, orang-orang yang diajak berdiskusi itu menjawab, iya benar. Qala kadzalikal qalbu idza mana'a anhu al-hikmah wal ilmi salasata ayyamin yamut. Dikatakan menurut Fatah Al-Musili, bukankah orang yang sudah sakit kemudian tidak dikasih makan selama 3 hari itu akan mati?
Jamaahnya menjawab, iya. Seperti itu pula hati. Ketika 3 hari tidak diberi hikmah, tidak diberi ilmu, maka hati itu juga akan mati. Kata Al-Musili seperti itu. Tapi al-ilmu wal hikmah, karena makanan dari hati itu adalah ilmu dan hikmah atau kebijaksanaan. Kama anna gidaul jasad at-ta'am wa man faqada al-ilmu faqalbuhu marid. Barang siapa kehilangan ilmunya maka hatinya akan sakit. Wa mautuhu lazim walakinnahu la yash'ur bihi. Lalu kenapa orang-orang itu tidak merasa kalau hatinya mati? In khabbud dunya wa sughluhu biha abtalu ihsasi. Karena cinta dunia itu menghilangkan atau melupakan rasa sakitnya terhadap matinya hati itu. Bagaimana bisa menggambarkan seperti itu? Digambarkan di sini adalah ketika Anda sakit misalnya. Ketika Anda sakit, tiba-tiba ada macan yang sedang mengejar, maka rasa sakit di dalam tubuh kita itu akan hilang, akan lupa. Jadi kita akan lari sekencang mungkin. Menurut Fatah Al-Musili, jadi penyakit hati itu terbius oleh cintanya kepada dunia sehingga dia tidak sadar orang-orang yang ada di situ. Dikatakan juga sebagaimana orang-orang yang sedang mabuk, meskipun dia sedang luka-luka, tidak akan merasa sakit. Jadi kalau orang-orang yang sedang mabuk dunia, maka dia tidak akan merasa sakitnya hatinya dia ketika dia tidak dimasuki oleh ilmu dan hikmah. Dan itu akan sadar ketika meninggal dunia, baru sadar ternyata waktu itu dalam keadaan yang mabuk dengan dunia. Dikatakan fa inan nasaniya fa idza matu intabahu. Sesungguhnya manusia adalah tidur, dan ketika dia meninggal maka dia itu sedang bangun dari tidurnya. Dikatakan waqala Al-Hasan rahimakumullah, yuzanu midadal ulama bidami syuhada wa yarjihu midadal ulama bidami syuhada. Ini sama dengan hadis yang tadi. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, alaikum bil ilmi qabla an yarfa wa raf'uhu mautu ruwatihi fa walladhi nafsi biyadihi ayawaddanna rijalan qatalu fi sabilillahi syuhada ayyab'asuhumullahu ulama. Menurut Ibnu Mas'ud, carilah ilmu atau peganglah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu itu adalah mautu ruwatihi, matinya orang-orang yang menyampaikan ilmu. Jadi matinya ulama-ulama, matinya orang-orang yang punya pengetahuan itu sedikit demi sedikit seperti dicabutnya ilmu dari dunia ini. Fawalladzi nafsi biyadihi qatalu fi sabilillahi syuhada ayyab'asumullahu ulama. Para orang-orang yang berjihad fi sabilillah itu nanti ketika dibangkitkan itu dalam bentuk menjadi orang-orang yang ulama. Jadi kalau kita nggak bisa berjihad, ya kita harus mencari ilmu. Kalau nggak bisa mencari ilmu, ya kita berjihad. Itu adalah pilihan. Nanti sama hasilnya. Kira-kira seperti itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tadzakaru al-ilma ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'ihi. Tadzakar atau mempelajari suatu ilmu di suatu malam itu lebih saya sukai dibanding ihya'iha atau menghidupkan malam itu. Jadi ketika ada dua pilihan antara sholat malam dengan belajar, itu lebih utama belajar. Jadi pilihannya sholat malam dengan belajar, bukan sholat malam dengan tidur. Jadi maka dikatakan nanti ada yang mengatakan begadang yang tidak percuma itu ketika Anda begadang dalam keadaan untuk belajar atau mempelajari sebuah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menurut Hasan fi qouli ta'ala, di dalam ayat Al-Quran, Imam Hasan Al-Basri menafsirkan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang dimaksud hasanah di dalam dunia ini adalah adanya atau
ilmu dan ibadah. Jadi ketika kita diberi keilmuan dan diberi kemampuan untuk beribadah, itu sama hanya kita mendapat hasanah di dalam dunia ini. Dan di akhirat hasanah itu adalah surga menurut Hasan Al-Basri. Wa qala Syafi'i rahimahullah, dan menurut Imam Syafi'i, min syarafil ilmi anna kullaman nasaba ilaihi walau bi syai'in hakirin faraha. Saking utamanya ilmu, meskipun di hal-hal yang remeh, ketika orang itu dikatakan bodoh itu marah. Jadi ketika misalkan saking utamanya ilmu, kita nggak bisa buka pintu, dikatakan orang bodoh lu, itu marah. Itu berarti pengetahuan tentang yang kecil-kecil itu pun nilainya besar. Maka dalam hal kecil pun orang tidak mau dikatakan bodoh. Jadi menurut Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian faman talaba baban minal ilmi radahullahu azza wa jal biridai. Dikatakan ya ayuhan nas alaikum bil ilmi fa inna Allah subhanahu ridaan yuhibbuhu. Dikatakan wahai para manusia, carilah ilmu karena sesungguhnya Allah punya selendang yang disukainya. Barang siapa mencari atau barang siapa membahas satu bab dari ilmu, maka Allah akan menyelendangi dengan selendangnya. Jadi ketika kita belajar satu bab saja, itu kita dirahmati oleh Allah. Kira-kira seperti itu terjemahnya. Fa inna adnaba damban ista'tabahu salasa marrat li'alla yaslubu rida'ahu dzalika wa in tatawala bi dzalika dam hatta yamut. Dan kalaupun kita atau orang itu melakukan kesalahan, segeralah beristighfar 3 kali agar selendang itu tidak dicabut dari keberadaannya. Jadi maka ketika kita sedang belajar itu sebenarnya dalam keadaan yang diridhoi Allah. Maka ketika kita tiba-tiba dalam belajar ada hal-hal yang keliru atau bermaksiat kepada Allah, maka dianjurkan untuk segera beristighfar 3 kali agar selendang Allah itu selalu dalam keadaannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian dikatakan dari Zubair bin Abi Bakar, kataba ilayya abi bil Iraq alaika bil ilmi fa innaka in iftaqarta kana laka malan. Milikilah ilmu karena sesungguhnya ketika Anda atau ketika kamu membutuhkan, ketika kamu dalam keadaan susah atau dalam keadaan fakir, maka ilmu itu akan menjadikan kamu memiliki harta. Wa ini staghnaita kana laka jamalan. Akan tetapi jika kamu tidak membutuhkan harta, maka ilmu itu akan menjadi hiasan. Jadi ilmu itu bisa untuk menjadikan orang kaya. Akan tetapi kalau misalkan kita sudah cukup, ilmu itu bisa menjadi hiasan. Orang kaya yang pintar itu kan lebih menarik daripada orang kaya yang tidak pintar. Kira-kira seperti itu. Tapi umumnya kalau orang-orang yang kaya dengan hasilnya rata-rata pintar dalam segi mencari duit, kecuali orang-orang kaya yang warisan biasanya kurang pintar untuk mengelola duitnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang fadilatut ta'allum atau keutamaan belajar atau mencari ilmu. Keutamanya seperti apa dan apa saja dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah dan sebagainya. Demikian, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.